Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok. Iya. Ondel-ondel ada yang... Aduh gak hafal. Kamu mana mic-nya? Sampai lupa saudara. Sampai lupa. Keenakan Sini, dengerin lagu abang-abang. ondel-ondel. Yes. Selamat datang Bang Yogi. Nah Bang Abi. Ada Bang ini Abi. kayaknya udah pernah lihat nih. Pok, kita udah pernah lihat kayak ini. Tadi Oh Bang. iya benar. Aduh lupa lah. Terima kasih teman-teman, kenalan dulu. Siapa namanya Bang? Bang Aang. Ini Bang? Bang Oke. Denny. Nah nanti Ini nama soal alat musiknya ini Iya, nanti iya. kita akan ngobrol di segmen selanjutnya. khusus ya? Khusus. Tapi sebentar, alat musiknya apa namanya Bang? Kongayan. Oke. Enak banget ya dengerinnya. Heeh. Termasuk jangan dilupain yang Oh belakangnya. iya. Lu, Bang Pok. namanya siapa Bang? Aduh. Kristo panas kagak Bang? Panas. Yang ini namanya siapa Mbok? Andri. Oh, Siapa? Bang Andri di dalam Bang sini. Andri. Bang Pusing Andri kagak panas Bang? nggak Bang? Panas bang. Panas Bang. Panas. Santer Pusing ya, kagak? Kak? Mantap. Semangat, makasih ya Bang. Ini ceria Jadi banget kita nih. akan ngobrol banyak soal ondel-ondel nih ya sama Bang Yogi, Dan Bang Abi. Bang Abi. Bang Yogi, kalau sebenarnya ondel-ondel ini mungkin sejarahnya dulu deh. Ini apa kemudian tradisinya sendiri di Betawi ini penggunaannya biasanya untuk apa sih? Jadi Bang, kalau bisa bicara sejarah, itu pakemnya biasanya pertanyaan untuk sejarawan dan budayawan. Oke. Para senior. Nah kalau kita kan cuma pelestari pegiatnya. Pelestari ya. Paling yang kalau misalnya emang kita tahu itu kulitnya doang. Kalau misalnya emang mau pertanyaan lebih dalamnya lagi, dagingnya itu sama langsung narasumber yang lebih berkompeten itu namanya ada Bang Yahya Andi Saputra, Bang Eje Riza. Tapi Oke. Bang Yogi, saya tuh pernah dengar kalau ondel-ondel itu sebagai alat pengusir bala. Dulunya gitu ya, Dulunya pengusir roh gitu. jahat tuh bener. Dulu bener. ondel-ondel itu untuk mengusir roh, betul mengusir roh jahat yang ada di suatu kampung dengan harapan ketika ada ondel-ondel itu datang, kampung tersebut itu diarak, roh jahat yang ada di kampung tersebut itu akan hilang. Kemudian ketika ondel-ondel itu diarak ke sebuah kampung yang tadinya kampungnya itu mungkin tidak subur karena Jakarta itu kan dulu tuh lahan pertanian perladangan. Nah itu maka lahan yang dilewatinya itu akan subur. Oh, Jadi iya, begitulah iya. kepercayaan. Tapi ondel-ondel yang lewat itu ada khususnya nggak Bang? Misal ondel-ondel yang wajahnya putih untuk Iya. untuk yang ngusir roh jahat, terus yang wajahnya merah Yang untuk ngusir yang roh jahat, simbol dari kekuatan itu adalah ondel-ondel yang berwarna merah. Oh, Nah, itu ya. Adapun yang itu yang tadi saya sebutin itu dapat menyuburkan lahan itu adalah yang berwarna putih. Bahkan ada beberapa pendapat ini adalah simbol dari Dewi Sri, Dewi Oh, kesuburan. iya. Gitu. Oke. Bang, kalau untuk Bang Yogi sendiri sama Bang Abi ya, melestarikan atau apa namanya mainin ondel-ondel dan juga alat musik dan berkesenian Betawi ini sudah sejak kapan? Kalau saya baru 8 tahun. Baru 8 tahun. Nah, kalau Bang Abi Kalau saya dari 2001. 2001. Wah, Kenapa Bang 2 tahun. pengen jadi pegiat untuk pelestari ondel-ondel ini gitu? Awalnya cinta sih. Oh cinta. Awalnya cinta. Kalau dicinta kan susah ngelupain. Betawi asli ya Bang Betawi ya? asli. Tinggal di mana? Di Mardani Johar. Oh Madani Johar. Oke. Wah ini nih pemuda-pemuda yang seperti ini nih yang bisa mengguncang dunia yang harus kita cari gitu ya. Karena memang sebenarnya kan tradisi budaya itu kan ada kan. Tapi makin ke sini bentrok sama budaya-budaya barat ya Bang ya. Terus kemudian jarang yang kemudian ini dilestarikan lagi, takutnya begitu. Nah kalau Abang ngelihatnya sekarang di lapangan tuh pelestarian budaya Betawi sendiri gimana Bang Yogi, Bang Abi? Bang Yogi dulu deh. Ya. Jadi saya dipercaya sama teman-teman para pegiat seni ondel-ondel yang ada di DKI Jakarta menjadi ketua mereka, ketua komunitas ondel-ondel DKI Jakarta. Saya lihat ini pelestarian di jalan itu sudah tidak seperti dulu. Oke. Kalau dulu mungkin kita lihat itu marak fenomena ondel-ondel digunakan untuk ngamen gitu. Dan terlebih ngamennya itu tidak sesuai pakem. Nih kita yang harus kita tekankan nih. Ngamen itu ada dua. Satu ngamen yang sesuai pakem, yang memang dari zaman dulu orang terdahulu sudah melakukan tradisi ngamen. Yang sesuai pakem itu ada yang menggunakan alat musik lengkap. Ondel-ondelnya sepasang, ada tehian, ada guang, ada tabuhan, ada kecrek dan lain sebagainya gitu. Oke. Nah kalau sekarang kebanyakan yang kita lihat itu ondel-ondel ngamen itu yang tidak sesuai pakem. Nah itu yang salah, itu tidak dapat disebut pelestari budaya. Ondel-ondel yang tidak sesuai pakem itu mereka yang hanya menggunakan alat musik rekaman. Iya, iya. Ondel-ondelnya juga cuma satu, badannya juga bajunya lusuh,
rambutnya juga cuma beberapa helai, Iya, iya. mukanya juga kadang tidak cantik, tidak ganteng. Nah itu yang tidak sesuai pakem. Oh, Itu bagian pakemnya tuh pelestari. sepasang ya Bang ya? Ya, pakemnya itu ondel-ondel dari zaman dahulu, dari zaman Belanda. Memang digunakan untuk ngarak ngamen itu sepasang, menggunakan alat musik iya, iya, lengkap. iya. Tuh. Oke. Oke, Bang Abi, ini kalau ondel-ondel sendiri ini dibuatnya dari apa sih Bang? Bahan-bahannya gitu sih Bang. Bahan-bahannya apa Bang? Kalau bahan-bahan ondel-ondel ini terbuat badan ondel ini terbuat dari bambu. Oh, bambu. Bambunya itu ada 2 jenis, bambu hijau dan bambu hitam. Bedanya apa Bang? Kalau bambu yang hijau itu ditekuknya terlalu Lentur. Tapi Oh. kalau yang bambu hitam itu agak kuat. Oke. Berarti di komunitas ini juga tentu mengajarkan memproduksi ondel-ondel itu sendiri Bang Yogi ya? Betul. Oh. Memproduksi. Berapa lama tuh Bang biasanya kalau untuk membuat yang segede ini 2 deh? Proses pembuatan sih dari hampir seminggu ya kalau dijadi semua sampai full. Oh. Bang, Nggak ini terlalu kok lama ada ya? 2 ukuran, ada yang besar sama ada yang kecil. Ini peruntukannya buat apa ini Bang? Kalau ini peruntukannya untuk sambut-sambutan atau arak-arakan, sunatan. Kalau yang kecil ini ya Pajangan. pajangan atau buat arak-arakan juga itu pun buat bisa ya? anaknya. Ini Jadi bisa? kayak anaknya. Bisa dimasukin juga. Berarti yang masuk harus Yang kecil. anak kecil ya? Oh, Bang, bukan gerakan- aku minta Valen. Jangan dong. Masa udah cantik begini masuk iya. ondel-ondel Siap, lah. Non. Bener-bener Udah cantik deh. ya, Non, ya. Bang, sebenarnya untuk gerakan ondel-ondel sendiri tuh kayak gimana sih Bang? Cuma kanan kiri atau aku tuh pernah lihat Bang viral juga di media sosial muter Bang kayak gangsing. Iya. Itu kan gimana ya Bang ya? Muter paling lama itu hampir semenit dia muter. Oh iya? Oh. Bisa muter gitu? Waduh. Oke. Ada yang bisa Kita nggak nih? Kang ondel-ondel Kalau di sini. gerakan ondel-ondel mesti ada musik pengiringnya juga berarti ya? Iya. Gimana kalau kita coba dengarkan lagi boleh nggak? Kuat kagak Bang muter semenit Bang? Kuat. 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 Coba kali ya. Ya udah. Nanti aja sebelum segmen ketiga gitu Oke, ya. kalau gitu, Nah, boleh. ada ini lagi sih Bang. Pas ada musik juga ya? Harus pakai musik juga. Nah, ini aja ya, apa namanya? Apa sih sebenarnya tantangannya ketika setiap membuat ondel-ondel kayak gini, Bang? Ondel-ondel ini memang dijual atau memang bisa disewakan atau seperti apa Iya, sih, Bang? peruntukannya untuk dijual juga sih. Heeh. Kalau kita bukan penjual sih. Oh. Tentunya untuk pribadi sanggar kita sendiri. Kita buat sanggar kita sendiri. Berarti akan untuk pawai, disewakan Ya, gitu juga bisa? Acara kesenian gitu ya? Iya, acara kesenian bisa disewakan. Oh, oke deh. Nah, Iya, kita iya, akan iya. coba lihat sebenarnya gerakan ondel-ondel yang bener itu kayak gimana gitu Oke. ya. Dan tentunya nanti kita akan coba juga belajar tarian-tariannya itu Bang, yang kemudian tarian Betawi lah gitu Dan ya. musiknya, musik Yang pengiring juga ondel-ondel tadi, ini. tentu musik tahyong tadi Bang ya? Tehyan. Tehian. Iya. Yang juga nanti ditarikan atau diputar oleh ondel-ondel itu sendiri ya. Jadi tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan, saudara, kami akan segera kembali. Wah, keren. Coba musiknya mana nih? Musik.